Cerita Ande-Ande Lumut dari Jawa Timur. Suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang kaya yang mempunyai 3 putri, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmarabangun menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut, lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Kelenting Kuning. Kelenting Abang, Hijau, dan Biru mendengar kabar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat sang pangeran, kata Kelenting Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Kelenting Hijau. Hei Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini, karena kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai, perintah Kelenting Abang sinis. Ketika Kelenting Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung itu bisa berbicara dan kedua kakinya menggenggam sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Bawalah cambuk ini, siapa tahu nanti dibutuhkan, ujar sang bangau sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang sebelum Kelenting Kuning menjawabnya. Kemudian Kelenting Kuning kembali ke rumah dan berangkat menuju desa Dadapan. Sementara itu, di tepi sungai Bengawan Solo, ketika saudara dan ibu angkatnya bingung karena harus menyeberangi sungai, tetapi tidak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberang, Bu? Tanya Kelenting Hijau dan saudarinya. Lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyu Kangkang, utusan Ande-Ande Lumut. Dia diutus menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Hai kepiting raksasa, maukah kau membantu kami menyeberang sungai? Minta Kelenting Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratnya, kami bersedia. Yang penting kami bisa menyeberang, jawab Kelenting Abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyu Kangkang. Dan mereka pun bersedia memenuhi syarat si Yuyu Kangkang. Kelenting Kuning tiba di pinggir sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama, tetapi Kelenting Kuning menolak. Dia tak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali Kelenting Kuning memohon, tetapi Yuyu Kangkang tetap menolak. Akhirnya Kelenting Kuning memukulkan cambuknya ke sungai, dan seketika itu air sungai Bengawan Solo surut. Melihat itu, Yuyu Kangkang ketakutan dan segera menyeberangkan Kelenting Kuning, bahkan mengantarnya sampai ke desa Dadapan. Sayembara pun dimulai. Secara bergiliran,
Kelenteng Abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikan mereka di hadapan adik-adik lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh adik-adik lumut. Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah satu putri hamba, imba Nyai Intan. Adik-adik lumut menjawab, wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang. Sambil menunjuk kelenteng kuning, pangeran melanjutkan, aku memilih gadis ini karena dia telah lulus ujian, tidak mau mencium si Yuyu Kangkang. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh adik-adik lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian adik-adik lumut membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia adalah Panji Asmara Bangun. Kelenteng kuning sangat bahagia karena bertemu lagi dengan suaminya. Sudah ya cerita Anda.